Kota Jinbui. Keesokan harinya saat fajar belum terbit, Xiao Peng terbangun dari tidurnya. Ia segera melihat keluar jendela dan terlihat awan masih gelap. Xiao Peng mengambil secari kertas dan menulis kertas untuk kakaknya. Ia tak ingin melihat raut wajah sedih kakaknya saat akan pergi meninggalkan kota Xingxi dan menuju benua tengah. Setelah Xiao Peng menulis surat untuk kakaknya, ia segera pergi menuju kamar kakaknya dan menempelkan surat itu di pintunya. Maafkan Penger, Kak. Penger hanya tak ingin melihat kakak sedih karena Penger ingin pergi ke benua tengah. Gumamnya sambil berjalan menjauh dari kamar kakaknya. Saat Xiao Peng sedang berjalan keluar dari mansion utama, terlihat Xiao Fan dan Yuren menunggunya di depan gerbang utama. Mereka berdua mengetahui niat Xiao Peng yang akan pergi pagi buta agar tak membuat sedih kakaknya. Sepertinya dugaan kita benar kalau Xiao Peng akan pergi saat kakaknya belum bangun dari tidurnya. Ucap Xiao Fan, mereka berdua menganggukkan kepalanya secara bersamaan. Benar sekali kakek Fan, kakek Ren. Penger ingin pergi sekarang agar tak melihat wajah sedihnya. Jawab Xiao Peng sambil menangkupkan kedua tangannya. Ya sudah kalau begitu, hati-hati di jalan nak. Kamu takkan tahu lawan yang akan kamu hadapi siapa. Ucap Yuren sambil menepuk pundak kiri Xiao Peng. Tak peduli seberapa lama kamu pergi, kamu harus kembali lagi dengan keadaan yang sama namun kekuatanmu meningkat. Ucap Xiao Fan sambil menepuk pundak kanan Xiao Peng. Penger akan selalu mengingat perkataan kakek Ren dan kakek Fan. Jawab Xiao Peng. Kemudian Xiao Peng meninggalkan mereka berdua dan pergi menuju barat. Cucu Anda telah dewasa, sepertinya kita tak perlu terlalu khawatir dengannya. Ucap Yuren sambil melihat Xiao Peng berjalan menjauh. Xiao Fan mengangguk setuju dengan perkataan Yuren. Setelah Xiao Peng sudah tak kelihatan, mereka berdua pun bubar. Yuren kembali ke rumah lelang teratai, sedangkan Xiao Fan masuk ke mansion utama. Terlihat fajar telah terbit, Xiao Wei terbangun dari tidurnya. Ia hendak membangunkan Xiao Peng, karena akan mengajaknya pergi ke rumah lelang teratai. Namun ia menemukan sepucuk surat tertempel di pintu depan kamarnya. Sungguh terkejutnya ia dengan kepergian adiknya itu. Xiao Wei segera berlari ke gerbang depan, akan tetapi dihentikan oleh Xiao Fan. Xiao Wei marah kepada kakeknya karena telah membiarkan Xiao Peng pergi sendirian ke benua tengah. Xiao Fan pun menenangkan Xiao Wei dengan lemah lembut seperti sedang menghibur anak kecil. Kemudian Xiao Ming dan Xiao Jing keluar dan menghampiri mereka berdua. Sudahlah Xiao Wei, adikmu tetap akan kembali, kamu hanya perlu menunggunya. Ucap Xiao Jing sambil memeluk Xiao Wei. Tak berselang lama, Xiao Wei pun tenang dan mereka semua pun masuk ke dalam ruang keluarga karena aula utama masih belum selesai dibangun kembali. Sush! 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 Terlihat aura berwarna kuning keemasan menyibak dedaunan sedang bergerak ke arah barat. Itu adalah Xiao Peng yang menggunakan langkah kaisarnya. Di depannya ada dua kota yang harus dilewatinya untuk sampai di perbatasan. Kota yang pertama adalah kota Jinbui. Kota ini memiliki penduduk yang padat. Kemakmurannya juga terjamin karena pemimpin kota sangat bijak dalam mengambil keputusan. Di sana terdapat 3 klan utama, yaitu klan Song, klan Long dan klan Shin. Pemimpin kota Jinbui adalah klan Song. Ketiga klan ini tak ada yang bermusuhan, justru mereka bersatu untuk melawan sekte aliran hitam yang sering mencoba menjarah kota Jinbui. Kota yang kedua adalah Hong Sui. Kota ini sangat berbeda dari kota Jinbui, karena di dalamnya hanya ada 2 klan utama yang sering berselisih. Mereka adalah klan Jin dan klan Qing. Menurut rumor yang beredar, salah satu dari mereka telah bersekongkol dengan aliran hitam yang menjarah kota Jinbui. Namun sampai saat ini belum ada yang tahu tepat siapa itu. Sush! Langkah Xiao Peng berhenti agak jauh dari gerbang masuk kota Jinbui. Ia pun berjalan santai menuju gerbang masuk, terlihat banyak pedagang sedang antre masuk. Menurut para pedagang itu, kota Jinbui ini salah satu kota yang bisa dijadikan tempat perdagangan karena penduduknya yang padat. Tak lama kemudian, kini giliran Xiao Peng yang menunjukkan identitasnya. Ia menggunakan lencana dari rumah lelang teratai untuk memasuki kota. Hah, bukankah ini lencana yang hanya dimiliki orang penting? Kenapa pemuda ini memilikinya? Tanya penjaga itu. Sepertinya dia bukan pemuda sembarangan. Sebaiknya jangan mempersulit dia. Jawab temannya. Silakan tuan. Ucap penjaga itu kepada Xiao Peng sambil mengembalikan lencananya. Xiao Peng mengangguk dan segera ia memasuki kota. Terlihat banyak bangunan menjulang tinggi, itu menandakan kemakmuran dari kota Jinbui ini. Bisa dibilang juga kota Jinbui ini paling makmur di benua timur ini. Xiao Peng berkeliling untuk melihat-lihat seisi kota, hingga tertarik dengan satu kedai di depannya. Itu adalah kedai dan penginapan lampu kuning milik klan Shin. Sepertinya aku akan beristirahat sebentar di sana. Gumamnya. Xiao Peng pun memasuki kedai itu dan langsung disambut oleh pelayan cantik dan mempesona. Silakan tuan. Jika berkenan akan saya antarkan tuan ke meja kosong di ujung timur.
sambut pelayan cantik itu. Xiao Peng mengangguk dan mengikuti pelayan itu. Saya ingin memesan menu spesial di sini, ucap Xiao Peng. Baik tuan, silakan duduk dahulu. Kemudian pelayan itu segera pergi untuk menyiapkan pesanan Xiao Peng. Lihat bocah itu, sepertinya bisa menjadi sasaran empuk, ucap pria yang menatap Xiao Peng. Benar, kita akan mengikutinya nanti, jawab teman di sampingnya. Xiao Peng yang mendengar obrolan mereka itu hanya tersenyum dan tetap santai menghadapinya. Semakmur apa kota, tetap masih ada tikus seperti ini. Apa mungkin orang ini dari sekte aliran hitam yang rumornya sering menjajah? Batinnya. Beberapa menit kemudian pesanannya datang. Dengan santai ia menyantapnya sambil mendengarkan obrolan orang-orang di sana. Banyak yang menganggap Xiao Peng ini orang miskin yang ingin bergaya dengan pesan menu spesial di kedai dan penginapan lampu kuning itu. Mari kita tangkap tikus-tikus ini. Siapa tahu ada petunjuk mengenai sekte aliran hitam. Batinnya saat berjalan menuju kasir kedai itu. Xiao Peng pun membayar pesanannya dan segera keluar dari kedai itu. Dengan sengaja Xiao Peng berjalan melewati gang kecil yang sepi orang. Sepertinya mereka masih mengikutiku. Aku akan sedikit menggerakkan ototku, batinnya. Sungguh bodoh sekali kalian, ucapnya pelan namun masih terdengar oleh orang yang mengikutinya. Hah? Kau bicara apa, nak? Serang! Ucap pria yang sepertinya dia adalah pemimpinnya. Ting ting ting. Xiao Peng hanya menangkis saat diserang 5 orang berjubah tak dikenal itu menggunakan pedang daun perak yang ia lapisi dengan inti api ungu. Jika hanya segini kemampuan kalian, bagaimana kalian bisa membunuhku? Ejek Xiao Peng di tengah pertarungan itu. Sialan! Gunakan teknik itu, ucap kembali pemimpin mereka. Teknik 5 pedang ular hitam, ucap serentak anak buah itu sambil menghunuskan pedang mereka bersama ke arah Xiao Peng. Muncul aura berwarna hitam dari pedang mereka. Aura itu bergabung menjadi satu dan membentuk aura ular hitam yang siap memakan mangsanya. Klaing! Xiao Peng mengeluarkan aura kaisarnya. Seketika itu juga teknik gabungan mereka menghilang bersamaan dengan pingsannya kelima bawahannya. Hah? Apa yang kau lakukan, sialan? Teriak pria itu. Swoosh! Dengan cepat Xiao Peng bergerak dan muncul tepat di depan pria itu sambil menghunuskan pedang tumpulnya ke lehernya. Lebih baik kau menyerah dan cepat beritahu aku tentang kalian, ucap Xiao Peng sambil membuka jubah pria itu. Ayah tuan ya, aku akan memberitahu yang ku tahu saja. Pria itu menyerah untuk menjarah Xiao Peng. Kemudian pria itu pun menceritakan semuanya tentang dirinya. Ia adalah anggota dari sekte ular neraka yang akan menjarah kota Jinbui kembali. Mereka berada di bawah pimpinan Ching San dan diberi perintah untuk melihat situasi kota Jinbui saat ini serta mengintai beberapa orang dari ketiga klan. Kini Xiao Peng mengetahui jika klan Qing telah bersekongkol dengan sekte aliran hitam. Ia akan membantu ketiga klan dari kota Jinbui untuk membasmi sekte aliran hitam ini. Namun Xiao Peng masih perlu informasi lagi mengenai rencana penjarahan yang akan dilakukan oleh sekte ini. Di saat hendak ingin menginterogasi anggota sekte aliran hitam itu lagi, terlihat penjaga kota sedang berpatroli. Akhirnya Xiao Peng memiliki rencana yang lebih efisien lagi, yaitu dengan menyerahkan anggota sekte aliran hitam ini kepada klan Song. Dengan begitu, ia akan dapat langsung berhubungan dengan klan Song untuk memberikan bantuan melawan sekte aliran hitam. Tanpa pikir panjang lagi, Xiao Peng langsung memanggil 2 penjaga yang sedang patroli itu, kemudian menyerahkan ke 6 anggota sekte aliran hitam itu. Ia juga ingin ikut ke dalam mansion utama milik klan Song untuk mengantarkan hasil penangkapannya itu. Penjaga itu pun mengizinkannya, karena memang Xiao Peng lah yang telah menangkap mereka. Kemudian ke-6 anggota itu pun ditutupi wajahnya menggunakan kain, agar warga yang melihatnya itu tak menjadi marah dan ingin menghakiminya sendiri. Tak berselang lama, mereka akhirnya sampai di depan gerbang mansion utama milik klan Song. Kabari Tuan Song Wang bahwa ada anggota dari sekte aliran hitam yang tertangkap, ucap penjaga itu. Siap laksanakan, jawab penjaga di gerbang dan segera masuk untuk memberi kabar kepada Song Wang. Tuan tunggu di sini dahulu, nanti akan saya jemput ketika Tuan Song Wang sudah memberi perintah, ucap penjaga lalu segera membawa masuk ke 6 anggota sekte aliran hitam itu. Xiao Peng hanya mengangguk sambil tersenyum tipis mengiyakan perkataan penjaga itu. Ia memandangi mansion utama milik klan Song yang sangat mewah itu. Xiao Peng duduk di taman depan sambil menunggu penjemputan dari penjaga tadi. Saat ini adalah saat yang tepat untuk ia bekerja sama dengan klan Song guna membasmi sekte aliran hitam di benua timur ini. Namun sekte ular neraka di sini hanya cabangnya saja. Sekte utama mereka berhasil menguasai setengah dari benua barat dan sekarang mulai menginvasi benua timur ini. Sekte ular hitam ini belum berani menginvasi benua tengah karena rumor tentang sekte awan suci bagi mereka masih simpang siur. Sebelum sekte aliran hitam ini bergerak ke benua tengah,
Mereka ingin menguasai benua timur dahulu untuk memperbesar kekuatannya. Saat ini hanya kota Hongshu yang berhasil mereka taklukkan. Masih ada kota Jinbui dan kota Xingxi. Dan konon katanya masih ada satu kota lagi, namun kota itu telah hilang dari peta dunia alam dasar ini. Kota yang hilang itu adalah kota di mana semua penduduknya hanya binatang suci surgawi yang turun ke alam dasar. Awal tujuan mereka hanya menjaga keseimbangan alam dasar ini bersama binatang-binatang spiritual di sini. Namun semakin ke sini, manusia menjadi semakin serakah akan kekuatan. Hingga banyak binatang spiritual yang buru untuk dijadikan bahan senjata dan obat-obatan. Inti dari binatang spiritual yang tinggi juga banyak diburu guna meningkatkan kekuatan praktisi-praktisi serakah. Oleh sebab itu mereka sekarang menghilang tanpa jejak di hutan ujung timur. Semua orang menyebutnya hutan ilusi tak terbatas. Praktisi kuat yang mencari jejak peninggalan kota itu hingga sekarang belum mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya semua orang menganggap kota itu telah hilang dari peradaban dan takkan pernah muncul kembali.